Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini kita akan berbicara dan membahas materi kuliah, pembahasan kuliah tentang perencanaan dan pengendalian produksi yang nanti akan terbagi dua sesi dari jam 5 sampai jam 7. Jam 7 udah lanjut sampai jam setengah 9 ya, jam 20.40 lebih kurang. Nah, kali ini kita berjumpa dalam virtual karena kondisi ya. Harusnya kita berjumpa di kampus di Universitas Harapan. Namun karena kondisi saya menyampaikan materi dalam bentuk virtual. Nah, hal ini bisa nanti mahasiswa dapat mempelajarinya. Saya akan memberikan dalam bentuk video dan materi dalam bentuk PDF. Nah, sebelum kita melanjut tentang pembahasan materi kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, itu ada baiknya kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya coba share RPS ini. Baik. Ya, dari sini mahasiswa sudah bisa melihat, mahasiswa dan mahasiswi. Di sini kita minggu pertama kita akan membahas tentang fungsi produksi. Fungsi produksi. Nah, fungsi produksi dalam sub pembahasan tersebut ada fungsi perencanaan, proses transformasi dalam sistem produksi, kemudian penggolongan proses produksi berdasarkan proses menghasilkan output, penggolongan proses produksi berdasarkan tujuan operasi, kemudian penggolongan proses produksi berdasarkan aliran operasi. Harapannya mahasiswa dapat memahami fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Itu dari capaian pembelajarannya. Kemudian lanjut di minggu kedua, itu kita membahas tentang metode peramalan. Nah, di sini metode peramalan di minggu kedua itu membahas tentang langkah-langkah peramalan, metode peramalan, pengertian peramalan, sampai nanti verifikasi metode peramalan, melakukan peramalan satu atau lebih item. Itu yang menjadi pembahasannya. Capaiannya, mahasiswa dapat melakukan peramalan permintaan untuk perencanaan produksi pada beberapa periode mendatang. Kemudian minggu ketiga dan keempat itu akan berbicara tentang perencanaan agregat. Ini perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu sendiri mempunyai pembahasan-pembahasan, sub pembahasan, yaitu pertama konsep produksi, itu tentang tipe produk, family produk, dan item produk. Kemudian proses agregasi, maksud saya proses agregasi. Proses agregasi ini ada nanti metodenya transportasi segmen problem, biasanya umumnya seperti itu tuh. Kemudian membahas tentang perencanaan agregat itu ada dua, ada metode grafis, ada metode matematis. Nah, tadi yang disebut transportasi program linear. Kemudian masuk ke minggu 4-5 itu jadwal induk produksi atau JIP. Nah, dalam jadwal induk produksi juga ini ya, kita akan membahas tentang pengertian apa itu jadwal induk produksi,
progres disagregasi dengan algoritma Higgs-Bitan. Ya, kemudian ya, jadi harapannya mahasiswa dapat membuat jadwal induk produksi. Setelah dari peramalan, perencanaan agregat, dan menjadwalkan produksi. Itu juga pembahasan di minggu keempat dan kelima. Pada minggu 5-6, kita akan membahas tentang kebutuhan material atau material recruitment planning, sering disebut MRP. Ya. MRP sendiri kita bahas bertahap, yaitu tentang pengertiannya, kemudian inputan MRP, metode loading, ya, itu akan dibahas di pertemuan 5 dan 6. Jadi terbagi 2 sesi dia. Harapannya mahasiswa dapat membuat perencanaan kebutuhan material untuk dependent demand, permintaan bebas ya. Lanjut di pertemuan ke-78 itu perencanaan kapasitas. Nah, perencanaan kapasitas sendiri itu sering dikenal dengan RCCP atau Rokat Capacity Planning. Kemudian di perencanaan kapasitas sendiri ada namanya perencanaan kebutuhan kasar, ada perencanaan kebutuhan material. Jadi CRP dan RCCP ini akan dibahas di 2 minggu. Lanjut di pertemuan 78 berarti di 9-nya itu UTS ya. Kemudian 9-10 ya, atau 10-11 ya. Karena di 9 atau di 8 itu UTS kita. Kemudian di 9-10 kita akan membahas tentang analisa persediaan deterministik atau inventory. Itu berbicara tentang EOQ, ya, economic order quantity, EPQ. Nah, itu nanti dibahas. Harapannya ya mahasiswa dapat menganalisa persediaan bahan baku barang setengah jadi atau produk jadi untuk independent demand. Oke. Masuk ke pertemuan selanjutnya, kita akan membahas analisa keseimbangan lintasan. Nah, analisa keseimbangan lintasan ini dibahas tentang pengertian analisa keseimbangan, penjelasan elemen keseimbangan lintasan, dan metode analisa keseimbangan itu dibagi dengan metode Klippers, Wester, kemudian Helgenson, Birney. Ya, itu kita akan membahas hal tersebut yang harapannya mahasiswa dapat menganalisa lintasan produksi dan melakukan perbaikan terhadap lintasan yang tidak seimbang. Nah, ke-12-13 kita penjadwalan mesin. Nah, penjadwalan mesin sendiri itu kita bahas tentang pengertiannya, penjelasan tentang kompleksitas penjadwalan, parameter-parameter penjadwalan, penjadwalan pekerjaan pada satu mesin, ada namanya flow shop, ya job shop. Ini sepertinya pembahasan di materi kuliah yang lain ini, materi kuliah apa ya, sistem produksi apa ya. Nah,
Oke. Kemudian kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, mahasiswa, harapannya mahasiswa dapat melakukan penjadwalan mesin baik proses produksi flow shop dan job shop. Terakhir itu penjadwalan tenaga kerja. Nah, di sini kita berbicara tentang pengertian fungsi penjadwalan, data yang dibutuhkan dalam penjadwalan, elemen-elemen penjadwalan tenaga kerja. Itu terbagi dua, algoritma Timberwolf, Phillips, dan Bowen, dan algoritma Monroe. Nah, harapannya mahasiswa dapat melakukan penjadwalan tenaga kerja. Ini rencana pembelajaran semester kita yang akan kita lakukan dalam satu semester. Adapun mungkin yang menjadi kontrak belajar kita di dalam pembelajaran virtual ini ya, ini ya, absensi, paling penting absensi saya sudah berikan link, paling tidak 15-20 menit setelah kuliah dibuka, bila tidak ada atau tidak melakukan absensi atau presensi, dianggap tidak hadir. Jadi saya rasa itu dulu yang disampaikan dalam sesi pertama ini, yaitu tentang kontrak belajar dan rencana pembelajaran semester yang kita akan lakukan. Baik, selanjutnya nanti kita akan berbicara ke sesi berikutnya, sesi kedua, yaitu tentang perencanaan pengendalian produksi, yaitu tentang fungsi produksi, sistem produksi, dan sebagainya yang kita akan membahas di segmen berikutnya. Terima kasih, kita berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.